Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raja Rafli, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan EBP atau IBN, Patient Safety, Pengetahuan dan Keselamatan Pasien pada Petugas Kesehatan. Patient Safety atau keselamatan pasien merupakan upaya yang dilakukan di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya cedera. Selain itu, Patient Safety menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan karena menyangkut keselamatan manusia. Pengetahuan dan sikap merupakan hal yang penting terhadap suatu masalah dan interaksi sosial sehingga terbentuknya tindakan seseorang. Karena itu, seorang perawat yang merupakan penyelenggara kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang baik dan mumpuni. Perawat memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan pasien selama berada di rumah sakit. Bentuk profesionalisme perawat itu harus dibarengi oleh pengetahuan yang baik. Dengan pengetahuan tersebut bisa diaplikasikan dengan tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh rumah sakit. Analisis Dunar. Yang pertama adalah introduction. Keselamatan pasien adalah suatu dasar dari pelayanan kesehatan yang baik. Dengan adanya keselamatan pasien akan menjadi salah satu indikator dalam penilaian akreditasi institusi pelayanan yang ada di kesehatan. Keselamatan pasien atau KP merupakan di mana rumah sakit membuat asuhan keperawatan yang lebih aman, mencegah terjadi cedera yang bisa disebabkan oleh kesalahan akibat dari melaksanakan suatu tindakan atau tidak bisa mengambil tindakan yang seharusnya kita ambil dengan prinsip, yaitu keselamatan pasien bukanlah tidak ada risiko sama sekali agar tindakan medis dapat dilakukan. Rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh pengembangan zaman saat ini seperti kemajuan teknologi, kehidupan sosial ekonomi, masyarakat yang harus tetap meningkatkan pelayanan yang bermutu. Permenkes RI nomor 191, Menkes 2011, keselamatan pasien adalah isu global dan nasional bagi rumah sakit dengan adanya komponen dari mutu yang ada di pelayanan kesehatan dengan prinsip dasar pelayanan pasien dan komponen kritis, dan ada 5 isu terkait keselamatan di rumah sakit, yaitu keselamatan pasien, keselamatan pekerja, keselamatan bangunan dan peralatan rumah sakit, keselamatan lingkungan, dan keselamatan bisnis rumah sakit. Dari 5 aspek tersebut, keselamatan sangatlah penting sekali dilaksanakan di setiap rumah sakit yang ada. Dengan adanya keselamatan pasien akan berkembang dengan mengupayakan yang bisa dilakukan di rumah sakit dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien melalui penerapan metode dan regulasi yang legal serta melalui standar untuk meminimalisir kesalahan dari setiap tenaga medis. Dan data yang diperoleh di Puskesmas Kedaung Wetan, Kota Tangerang, berdasarkan laporan yang didapatkan dari kasus KTD, KAPC, dan KNC 2018, yaitu terdapat pasien yang hampir terkena watapek yang jatuh di kamar mandi lantai 2, yaitu kejadian nyaris cedera atau KNC. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif korelasi menggunakan pendekatan cross-sectional. Populasi adalah petugas kesehatan sebanyak 50 responden. Teknik pengambil sampel pada penelitian ini dengan menggunakan total sampling. Instrumen yang digunakan berupa lembar kuesioner. Teknik analisa di atas menggunakan analisa univariat dan bivariat. Result. Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, lama bekerja, dari data demografi tenaga kesehatan tahun 2019, N sama dengan 50. Ini bisa dilihat datanya di laporan makalah yang telah dibuat yang di Microsoft Word. Berdasarkan tabel 1 ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi yang mendominasi responden lebih banyak antara usia 20-25 tahun, dewasa muda, dengan jenis kelamin perempuan 34 orang, 68,0%, pendidikannya S1 sebanyak 25 orang, 56,0%, sedangkan rata responden dengan lama kerja kurang dari 3 tahun sebanyak 25 orang,
50,0%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 3 tahun sebanyak 25 orang, 50,0%. Yang kedua, distribusi frekuensi pengetahuan tenaga patent safety. Dari tabel 2, pengetahuan tenaga kesehatan tentang patent safety tahun 2019, N sama dengan 50, berdasarkan tabel 2, hasil distribusi frekuensi pengetahuan tentang patent safety di Puskesmas Kedaung Wetan, Kota Tangerang tahun 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar masuk dalam kategori baik, yaitu dengan 31 responden, 62%. Yang ketiga, distribusi frekuensi penerapan patent safety. Tabel 3, penerapan tenaga kesehatan dalam keselamatan pasien patent safety tahun 2019, N sama dengan 50. Berdasarkan tabel 3 ini, didapatkan hasil distribusi frekuensi penerapan patent safety di Puskesmas Kedaung Wetan, Kota Tangerang tahun 2019, menunjukkan bahwa sebagian besar petugasnya melakukan penerapan patent safety dengan baik, yaitu dengan 33 responden, 66%. Yang keempat, hubungan pengetahuan dengan penerapan keselamatan pasien atau PT Safety pada petugas kesehatan. Di tabel 4 ini, hubungan pengetahuan tentang PT Safety dengan penerapan PT Safety di Puskesmas Kedaung Wetan, Kota Tangerang tahun 2019, N sama dengan 40, berdasarkan tabel nomor 4 ini, menunjukkan hasil bahwa responden mempunyai pengetahuan baik tentang patent safety dengan penerapan patent safety baik, yaitu sebanyak 25%, 80,6%, dan sedangkan responden yang memiliki pengetahuan baik tentang patent safety dengan penerapan patent safety kurang baik sebanyak 6 orang, 19,4%, dan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik tentang patent safety dengan penerapan patent safety baik sebanyak 8 orang, 42,1%, dan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik tentang pasien safety dengan penerapan patent safety kurang baik, yaitu sebanyak 11, 57,9%. Discussion. Karakteristik usia berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden didominasi dengan usia di antara 20 sampai 25 tahun dewasa muda. Sebanyak 28 orang, 56,0%, menurut Saragi dan Rumah PEA tahun 2013 menyatakan bahwa usia seseorang secara garis besar menjadi indikator dalam setiap mengambil keputusan yang mengacu pada setiap pengalamannya. Dengan semakin banyak atau bertambah usia, maka dalam menerima sebuah instruksi dan dalam melaksanakan suatu prosedur akan semakin bertanggung jawab dan berpengalaman. Semakin cukup usia seseorang akan semakin matang dalam berpikir dan bertindak, serta kesiapan yang lebih mengutamakan keselamatan pasien. Karakteristik jenis kelamin berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden didominasi dengan responden yang berjenis kelamin perempuan 34 orang, 68,0%, menurut Wadid dan Travis tahun 2010 dalam Dewi 2018. Istilah jenis kelamin dengan gender memiliki arti yang berbeda, yaitu jenis kelamin adalah atribut-atribut fisiologi dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender dipakai untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dipelajari. Gender merupakan bagian dari sistem sosial seperti status sosial, usia, dan etnis. Itu adalah faktor yang penting menentukan peran, hak tanggung jawab, dan hubungan antara pria dan wanita. Penampilan sikap, perbedaan tanggung jawab adalah perilaku yang membentuk gender. Karakteristik pendidikan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden didominasi dengan pendidikannya S1 sebanyak 28 orang, 56,0%. Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka tingkat pengetahuan orang tersebut akan semakin tinggi dan mudah menerima informasi tentang keselamatan pasien. Sebaliknya, pendidikan yang rendah akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan, di mana petugas kesehatan merupakan mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan medis berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan. Sutraningsih tahun 2015 berdasarkan lama kerja pada hasil penelitian menunjukkan
bahwa distribusi frekuensi responden dengan lama kerja 3 tahun sebanyak 25%, 50,6%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 3 tahun sebanyak 25%, 50,0%. Menurut Wulandari, Setianingrum dan Musafa tahun 2015 menyatakan bahwa masa kerja biasanya dikaitkan dengan waktu mulai bekerja, di mana pengalaman kerja juga ikut menentukan kinerja seseorang. Semakin lama masa kerja, maka kecakapan akan lebih baik karena sudah menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Sedangkan menurut Rifda tahun 2014, bahwa pengalaman kerja seseorang dapat mempengaruhi kinerja dalam melakukan tugasnya. Demikian pula halnya dalam menjaga keselamatan pasien. Idealnya, seseorang yang telah berpengalaman akan lebih baik dalam penerapan keselamatan pasien, pengetahuan tentang patent safety pada petugas kesehatan di Puskesmas Gedang Weta Kota, Tangerang dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, dengan pengetahuan tentang patent safety yang tertinggi dalam kategori baik, yaitu 31 responden, 62%. Berdasarkan penelitian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa petugas kesehatan di Puskesmas Gedang Wetan Kota Tangerang lebih banyak dengan pengetahuan tentang patent safety yang tertinggi dalam kategori baik. Kesimpulan, keselamatan pasien atau PT Safety adalah dasar dari pelayanan kesehatan yang baik. Keselamatan pasien juga memiliki salah satu indikator dalam menilai akreditasi institusi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, keselamatan pasien sangat penting. Pengetahuan tenaga kesehatan dalam sasaran keselamatan pasien terdiri dari ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi, prosedur, dan tepat pasien operasi, pengurangan risiko infeksi, pengurangan risiko pasien jatuh. Sebagian besar petugas kesehatan menerapkan PT Safety dengan baik, yaitu 33 responden, 66,0%. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan penerapan keselamatan pasien. PT Safety pada petugas kesehatan di Puskesmas Gedang Wetan Kota Tangerang tahun 2019. Saran, sebagai seorang perawat pasti mengetahui fungsi dan peran seorang perawat dan disarankan bekerja dengan memperhatikan fungsi dan peran tersebut. Dengan adanya K3, maka perawat dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar, tidak merugikan klien atau pasien dan dirinya sendiri juga. Sekian hasil dari presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.